Baik, alhamdulillah. Mari sama-sama kita kaji lagi buku ini, ya, buku Syarah Hadis Jibril yang teman-teman semua bisa dapatkan bukunya di Koperasi Magnet Rezeki. Kita sudah kerja sama-sama penerbitnya. Mudah-mudahan dengan kita pegang bukunya, akhirnya kita juga bisa membahasnya pelan-pelan. Kali ini kita membahas tentang 2 kalimat syahadat itu di halaman 16. Jadi yang udah punya bukunya silahkan buka di halaman 16, ya. Mari sama-sama kita niat belajar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu dan hidayah masuk ke dalam hati kita. Kepada Ustadz Roshidin, falyatafaddal mashkuran. Untuk pengarang kitab buku Syarah Jibril, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith di Madinah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Syekhul Musannif wa naf'uhi bi ulumi fi darain amin. Berkata pengarang kitab, semoga kita mendapatkan manfaatnya di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dalam bahasa Arabnya saya baca faslun, bermula ini itu fasal. Yang rindu dalam bahasa Jawa, ya, faslun utawi iki kuwono swijine fasol. Ya, mudah-mudahan bisa ditampilkan di ada teks bahasa Arabnya, ya. Faslun, fasal 1 di dalam pembahasan syahadat ini, iklam ketahuilah atau mengertilah, anna sahadataini, sesungguhnya syahadat, ya, 2 kalimat syahadat itu, ya, tanata, ya, ijmalan. Sesungguhnya 2 kalimat syahadat itu menghimpun, ya, atau mengandung pengetahuan yang ijmal, yang global, jami'il aqaidi, ya, tentang kumpulan dari akidah-akidah atau keyakinan-keyakinan. Alati yang yalzamu, ya, mulazamah artinya apa? Diharuskan al-mukallafa bagi setiap orang yang mukallaf, ma'rifatuha, untuk mengetahui. Jadi perhatikan, ya, setiap mukallaf itu wajib mengetahui kandungan dari syahadat yang sudah kita bahas pada hari Jumat yang lalu. Syahadat itu mensyaratkan aku mengetahui, meyakini dengan hatiku secara pasti, dan aku mengucapkan kepada orang lain dengan sebenarnya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Maka berikutnya kita dituntut untuk paham sebagai orang yang mukallaf. Maka mudah-mudahan kita kalau sudah belajar sungguh-sungguh bisa membedakan mana mukallaf, mana mu'alaf. Mu'alaf itu orang di luar Islam yang baru tertarik, condong mau masuk Islam. Kalau orang sudah syahadat namanya mukallaf. Tapi kita biasa, ada orang sudah 20 tahun syahadat, mentang-mentang dulu non-muslim, dikenalin sama kita. Ustadz, ini teman saya ini mu'alaf. Mu'alaf gimana udah syahadat? Ya. Mu'alaf itu orang yang baru condong mau masuk Islam. Ya, seperti itu. Apa? Ya, ma'rifatuha, ya, mengetahui fi haqqillahi ta'ala, dengan hak-haknya Allah Ta'ala, ya, wa rasulihi, dan rasul-rasulnya Allah Ta'ala. Jadi perhatikan, kita belajar sedikit, saya tidak ahli banget bahasa Arab, ngerti-ngerti sedikit. Kalau ada santri yang menyimak, ya, khususnya di YouTube, mohon dibenarkan kalau i'rab saya salah. I'rab itu apa? Dalam bahasa Arab itu ujung kalimat. Wa rasuluhu, wa rasulihi, wa rasuluha. Ya. Kalau enggak santri enggak tahu, ya. Muhammadan, Muhammadin, Muhammadun. Jadi la ilaha illallah Muhammadun, kadang Muhammadin. Itu namanya i'rab. I'rab itu apa? Ya, bunyi akhir kalimat karena
ya subjek yang di depannya siapa. Juga kita belajar ini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasul. Kalau satu rasul. Kalau di sini banyak jadi rusul. Jadi jangan salah, jangan sampai kita syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rusul. Nah, berarti Nabi Muhammadnya banyak. Kita lanjutkan ya. Jadi setelah kita memahami dua kalimat syahadat, maka menurut Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, juga para ulama yang lainnya, syahadat itu mengandung seluruh keyakinan yang wajib diketahui oleh mukallaf terkait Allah dan Rasulnya. Ya, saya sudah sampaikan pada pekan yang lalu, Pak Iqbal di Penang juga sudah menyampaikan di Malaysia, ya, secara resmi Kementerian Ugama Ugama kalau di sana itu menetapkan kita belajar dengan akidah ini. Saya harus sampaikan seandainya di YouTube atau yang di grup ini ada yang belajar akidah atau kitab yang lain, misalnya akidah wasatiyah yang berisi 3 akidah, rububiyah, ya, ilahiyah, sama asma wa sifat, ya, kita ya mengikuti apa yang ditulis oleh para ulama, ya. Kitab yang kita baca ini mengikuti ya madhab akidah dari Imam Abu Hasan al-Ash'ariyah dan Abu Mansur al-Maturidi atau Maturidiyah. Cirinya apa? Kita belajar sifat 20. Jadi yang lain itu ada yang tidak mau belajar ini, tidak apa-apa. Ini pendekatan. Jadi kitab akidah itu untuk belajar belajar bagaimana mengenal Allah ya dengan maksimal. Kita lanjutkan ya. Wahia, jadi wahia itu kemana? Akidah yang harus kita pelajari itu khamsuna akidatan, jumlahnya ada 50. Jadi angka ini untuk memudahkan kita ya, kita. Jadi kita itu harus mengingat ada 50 hal yang harus kita ketahui menyangkut Allah dan Rasulullah. Ya, ihda wa arbauna, ihda itu 1 wa arbauna dan 40. Nah, ini bahasa Arab itu yang kecil dibaca dulu. Baru kemudian ya baru kemudian yang gede di belakangnya. Ihda itu 1, wa arbauna itu 40. Fi haqqillahi ta'ala, ya, dengan ya di dalam hak-haknya Allah Ta'ala. Isruna minha, ya, 20-nya itu wajibatun, ya, wajib, la yusawwaru, ya, la yusawwaru. Jadi ada untuk Allah itu ada berapa? 41. Yang pertama apa? Ya, yang pertama adalah disebut dengan ya, yang 20 pertama adalah ya isrona minha wajibatun la yusawwaru fi akli adamuha. Yang 20 di antara yang pertama adalah sifat yang melekat kepada Allah yang wajib ada dan akal itu menolak jika tidak ada. Jadi kita itu diajak mengenal Allah yang pertama dengan kecerdasan kita, yaitu menggunakan akal. Nanti baru disuguhkan ya dalil. Dalil itu ada berapa? Masih ingat waktu kita SMP atau SMA? Dalil ada berapa? Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Pak Safi, dalil itu ada berapa? Ayo. Ada yang menjawab nih. Mbak Dwi Intan. Ada 2. 1, dalil menggunakan akal namanya dalil akli. Yang kedua, dalil menggunakan nas, Quran atau hadis namanya nakli. Akli, nakli. Kita lagi belajar dulu
ya yang diajak oleh para ulama, kita mengawali dengan belajar melalui akal. Jadi 20 sifat pertama itu apa? La yutasawwaru fi akli adamuhu. Di mana akal itu tidak bisa menerima jika tidak ada. Jadi ini yang disebut dengan sifat wajib Allah. Wa isruna dan 20 mustahilatun, itu apa namanya, mohal atau mustahil, la yutasawwaru fil akli, di mana akal itu tidak bisa menerima, ya, wujuduha, ya, adanya. Jadi kalau 20 pertama itu harus ada, ya justru akal itu menerima kalau ada. Yang kedua, akal itu menerima, ya, ketidakadanya. Wa wahidatun, dan satunya itu jaizatun, ya, jaiz atau wenang, ya, yutasawwaru wujuduha wa adamuha, ya, di mana sisanya adalah boleh, maksudnya bisa dibayangkan ada dan tidak menurut akal. Jadi pelan-pelan setelah kita belajar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita diajak oleh para ulama. Kitab yang kita baca ini dari Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, masih hidup beliau di Madinah. Kita harus memahami ada 50 keyakinan, yang 41 terkait keyakinan kepada Allah, 20 diantaranya sifat wajib dan mustahil, tiada menurut akal. Dan 20 berikutnya adalah sifat mustahil, ada menurut akal. Ya. Oke. Saya kira ini hanya refresh, ya. Dari kecil kita sudah belajar. Ya, bedanya sedikit di sini. Jadi di sini ada dua ya Ustadz, ya. Ada yang mustahil akal menolak, dan yang satu lagi mustahil akal bisa menerima, gitu ya Ustadz, ya. Betul. Jadi yang pertama, paling gampangnya ada sifat wajib Allah itu, akal kita justru menolak kalau tidak ada. Iya. Harus ada. Yang kedua, ya, akal kita menerima tidak ada. Memang bahasanya rada ini, ya. Sederhananya itu sebenarnya kalau kata Gus Baha, sifatnya itu cukup 20 aja, ya. Yang wajib aja. Otomatis lawan dari 20 itu, ya, kita langsung otomatis menolak. Bahkan kalau kita belajar dari Mbah Mun, saya berulang kali ikut ngaji, Mbah Mun itu, Kiai Haji Maimun Zubair, hanya mengajak untuk kita memahami sampai 9, ya, setelah ini nanti kita. Jadi kalau 20 itu orang sekarang dengan orang zaman dulu itu beda, ya, Mas Huda. Kalau orang dulu kan urusannya sedikit, ya, ngapalin 20 atau 50 itu insya Allah enteng-enteng saja. Sekarang kan urusannya banyak, ya. Kalau marketing itu kan harus door entry, presentasi, demo gitu, ya. Kalau suruh, saya pernah jadi sales elektronik itu 8 kali demo baru 1 kali closing, ya, hitungannya. Kalau berhasil, ya, maka urusannya banyak, kata Mbah Mun. Dari 20 sifat itu cukup ingat 9. Oke. Tadi sudah dirangkum oleh Ustadz Nas. Sifat wajib itu akal kita, ya, akal kita mengantarkan Allah itu harus ada. Termasuk nanti jangan heran kalau kenapa Allah sifatnya dibatasi. Ini untuk memudahkan otak kita. Sifat Allah itu kalau diinventarisir itu tidak ada, ya, batasnya. Seperti Asmaul Husna, kok cuman hanya 99, itu yang bisa kita temukan di Quran, di hadis menurut para ulama. Kita lanjutkan, ya. Ya, ini yang berbeda. Waktu kita zaman kecil, SMP, SMA itu belum dipetakan. Maka kemudian ulama memetakan. Wa sifatul wajibatu, ya, tangqasimu ila arba'i aqsamin. Dari sifat wajib Allah yang 20 tadi, kemudian ulama membagi menjadi 4 bagian. 4 bagian itu tidak dibagi rata 5, 5, 5, enggak. Tapi masing-masing itu
punya apa namanya kekhasan masing-masing. Ya al-awalu yang nomor 1 itu disebut dengan sifat Allah yang diistilahkan sebagai nafsiyah. Apa itu nafsiyah? Penjelasannya dalam kitab lain, sifat nafsiyah itu suatu hal yang wajib untuk zat Allah, yaitu wajib. Jadi ini kalau nggak paham nggak apa-apa, tapi kita pernah mendengar aja, ya. Ini yang harus paham itu kata para guru ulama, ya. Kalau orang awam yang penting tahu aja. Wujud kita mbakok muhalafatu lil hawadisi ya muhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam dan seterusnya. Kalau saya zaman SD malah cuma 13 ya belajarnya, ya 1 sampai 13. Yang nomor 14 sampai 20 itu hanya penegasan saja, ya. Tapi namanya kitab itu menjelaskan dengan rinci. Yang pertama itu nafsiyah. Apa itu? Ya, suatu hal yang wajib untuk zat Allah. Maka kalimat yang pernah saya sampaikan pertama kali, syahadat itu salah satu makna yang paling menghujam, la ilaha illallah, itu artinya apa? Tidak ada yang wujud kecuali wujudnya Allah. Atau tidak ada yang bisa terwujud kecuali diwujudkan oleh Allah. Oke, 1 disebut sifat nafsiyah. Apa yang masuk kategori sifat nafsiyah? Yaitu wujud. Ya. Yang kedua, ya, di dalam kitabnya diterangkan wasani salbiyah atau salbiyatun, yaitu sifat yang menolak segala sifat yang tidak layak, ya, pada zat Allah Ta'ala. Jadi kalau yang nomor 1 wujud itu Allah harus ada, karena kalau Allah tidak wujud, yang lain-lain nggak ada wujud. Ini dengan gampangnya kita bisa menolak paham ateisme. Bagaimana mungkin segala sesuatu itu ujuk-ujuk ada, wong akal aja, ya. Sambel aja ada di meja, ya. Misalkan di sini siapa yang tukang nyambel, yang ahli nyambel? Mbak Anggi Pradita, ya. Bisa nyambel enggak? Ya. Sambel itu ujuk-ujuk ada di meja, atau ada yang nyambel, atau ada yang order. Minimal sekarang kan GoFood, ya enggak? Nggak bisa nyambel, tapi tahu-tahu sudah ada. Suami suruh aja di kamar, tunggu mas setengah jam, aku mau masak, ya. Padahal ya bekerja sama dengan baik dengan Shopee Food, GoFood atau GrabFood. Oke, yang kedua adalah sifat salbiyah. Apa? Sifat yang menolak segala sesuatu, sifat yang tidak layak bagi Allah. Apa itu? Ada 5. Saya ulangi ya, kita lagi 20, dipecah lagi oleh para ulama. Yang pertama, sifat nafsiyah hanya 1, yaitu wujud. Wujud itu menjadi syarat utama, ya, sebagai Tuhan, atau hanya Allah yang wujud hakikatnya di muka bumi ini. Seperti manusia aja, kemarin tidak ada, ya, yang masih di perut kan belum ada. Kemudian lahir, sewaktu-waktu nggak ada lagi. Ya. Kalau Allah sekali ada tetap ada. Ya. Penjajah Belanda dulu datang dari negaranya, datang ke sini, sekarang nggak ada. Yang kedua, sifat salbiyah. Apa itu? Ada dalam kitab lain diterangkan sifat salbiyah ada 5. 1, kidam. Jadi nggak mungkin kalau jadi Tuhan itu tidak datang duluan. Makanya dalam ayat lain itu gimana mau dijadikan Tuhan? Ya, contoh Fir'aun. Ya. Fir'aun ngaku Tuhan. Berarti bapaknya Fir'aun, kakeknya Fir'aun, Tuhannya siapa? Wong Tuhannya baru lahir sebagai cucu. Ya. Atau ujuk-ujuk di sini misalkan siapa? Ya biar keren, ya. Seperti siapa? Leah Eden itu kan mulai dari apa? Dapat bisikan dari malaikat Jibril ini, akhirnya mengaku seperti Tuhan. Ya. Ulangi ya, yang pertama adalah nafsiyah, yaitu wujud. Yang kedua salbiyah itu dimulai dari mana? Kidam. Wujud kidam. Jadi Tuhan, ya, Tuhan ini ya Allah itu harus kidam. Kalau nggak kidam masa didahului? Wong bapak aja harus lebih dulu dari anaknya, ya enggak?
Nggak mungkin anak itu lahir mendahului bapak. Nggak mungkin, apalagi Tuhan. Yang kedua adalah bako. Bako itu kekal. Allah itu harus kekal, wajib kekal. Ya, kalau nggak kekal gimana? Ya, harus kekal. Maka apapun yang tidak kekal batal sebagai Tuhan. Ya, terjemahan sederhananya seperti itu. Yang berikutnya, ya, sifat salbiah itu kidam, kemudian bakok. Yang ketiga, mukhalafatu lil hawaditsi, berbeda dengan makhluknya. Makanya membedakan Nabi Isa Tuhan atau tidak Tuhan dalam Al-Quran cuman ada satu kata, kana yakula anu to'am. Bagaimana mungkin itu Isa itu Tuhan, wong dia makan nasi. Kalau dalam paling gampang membedakan Allah dengan makhluknya itu apa? Dalam ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wa la naum. Tidak pernah ngantuk, apalagi tidur. Ini ngaji begini, kalau diterusin sampai jam 11, pasti ustadznya sakti. Ya enggak? Kadang kelihatan, kadang enggak. Kadang kelihatan, kadang enggak. Ya, kan begitu, tambah malam tambah begitu, layar di depannya sendiri aja, laptopnya atau handphonenya bisa hilang, ya seperti itu. Allah nggak mungkin, ya. Satu, kidam bako. Yang kedua, ketiga, mukhalafatu lil hawadisi. Yang ketiga, qiyamuhu binafsihi. Ini termasuk sifat salbiah. Apa itu salbiah tadi? Menolak segala sifat yang tidak layak. Allah itu kidam, Allah itu bako, Allah itu muhalafatul lil hawadisi. Saya ulang ya, yang sempat lupa biar ingat. Wujud itu artinya Allah wujud, itu sifat nafsiyah. Terus kidam itu masuk ke dalam sifat salbiah. Salbiah itu melepaskan atau menolak segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Ya, maka kidam itu membuat Allah tidak bisa disaingi karena terdahulu tanpa ada yang mendahului. Kemudian bako, kekal. Mohon maaf ya, ini kalau ada yang tersinggung laki-laki maupun perempuan. Waktu usia 22 tahun, kita tidak pakai skincare apapun, kulit kencang. Sekarang udah 40 tahun aja karena saya punya kenalan Dokter Dewi Inong, salah satu dokter spesialis kulit terkenal di Jakarta. Saya dimarah-marahin kalau nggak pakai krim malam, ya, krim pagi. Karena apa? Katanya peot bahasanya, kan gitu. Apalagi rambut. Tadinya Mas Dino itu rambutnya, mohon maaf, hitam. Lama-kelamaan mendekati Adnan Buyung, ya kan? Ya. Udah keluar dari dunia hitam. Kita udah mulai keluar dari dunia hitam ya. Pak Arif juga begitu kan? Sudah mulai pindah dari aliran hitam kepada aliran putih. Itu contoh. Muhalafatul lil hawadisi jelas berbeda dengan makhluk. Ya. Jangankan Allah dengan manusia. Sambel dengan yang nyambel sama atau enggak? Ya, Bunda Ucuk kalau nyambel sama sambelnya sama enggak? Enggak kan? Mbak Lulu bikin tempe penyet, ya. Tempenya dipenyet-penyet, apakah yang menyet itu ikut penyet? Enggak. Mukhalafatul lil hawadisi. Berikutnya qiyamuhu binafsihi. Itu masuk sifat salbiah. Qiyamuhu itu berdiri, binafsihi dengan dirinya sendiri. Kalau Rosidin berdiri butuh apa? Butuh nasi, butuh air sirup. Kalau puasa butuh kurma untuk buka. Kalau puasa tidak sahur, malamnya makan yang nggak berkualitas, jam 2 siang sudah halusinasi. Ini Rosidin, yang lain nggak tahu. Ngelihat ada kecoa lewat, loh, kurma kok jalan? Kurma. Padahal itu kecoa. Ya, ngelihat ada office boy atau apa, cleaning service di kantor, rambutnya diikat gitu, padahal dia nggak pakai jilbab. Dikira ada kue putu. Di sini kan suka ada itu iketan itu putih sama hijau gitu ya. Seperti itu. Itu kita. Ya. Yang terakhir adalah wahdaniyat. Wahdaniyat itu ya esa atau tunggal.
bahasa lainnya itu ahad atau as-somad. Dalam ilmu kimia, di sini Ustadz Nas kan lulusan kimia, ya, as-somad atau wahdaniyat itu adalah benda padat yang tidak ada rongganya. Kalau manusia, saya Rosidin, telunjuknya aja ini dari 3 gugusan, 1, 2, 3. Kalau dipotong kletek 1, ya, gigi. Dalam riwayat tentang sholat duha, tubuh kita itu ada 360 gugusan. Kalau dilepas-lepas dari tengkorak sampai itu. Kalau Allah, ya, zatnya itu tunggal, kehendaknya tunggal, tidak perlu musyawarah. Jadi Ustadz Nasrullah misalnya, Allah nggak perlu musyawarah. Ini Ustadz Nasrullah itu dilahirkan sebagai orang Parepare atau orang Jawa. Enggak, Allah langsung jebret. Meskipun lahirnya di Tanjung Priuk, sukunya mana? Termasuk mana sih Ustadz Nas itu? Bugis. Bugis ya. Berarti sering makan ikan. Ya, beliau sering makan ikan. Iya, ya? kita nggak pernah makan ikan, adanya makan ya. ikan. Makan ikan. Ya. Iya. Dah. Ya. Kita lanjutkan. 1 sifat nafsiyah, wujud. 2 sifat salbiyah, yaitu idam, bako, mukhalafatul lil hawaditsi, yamuhu binafsihi, wahdaniyah. Ya. Dengan sendirinya wahdaniyat itu melawan kalau Allah atau Tuhan itu lebih dari 1. Bagaimana mungkin Pak RT aja 1 RT 2? Apa enggak berantem? Partai itu yang suka ada ketuanya double aja ribut ya. Gimana Tuhan? Kalau ada musyawarah Tuhan gimana? Ini Rosidin kulitnya dibuat putih atau sawo busuk. Wow, berantem. Ya nanti akhirnya udah bagi 2 aja. Ya, separuh ke kanan putih, separuh ke kanan repot. Kalau Tuhan pakai seperti itu. Kita lanjutkan, yang ketiga adalah sifat ma'ani. Ya, masih meneruskan. Ya, watsalits. Ya, wahid, itsnin, tsalits. Yang ketiga adalah sifat ma'ani. Apa itu? Sifat yang pasti ada pada zat Allah yang sesuai dengan kesempurnaannya. Jadi kalau yang salbiah itu agar Allah itu ya jauh dari persamaan dengan makhluknya. Kalau yang sifat ma'ani, menurut keterangan para ulama, adalah sifat yang pasti ada pada zat Allah yang sesuai dengan kesempurnaan Allah itu sendiri. Ada 7, yaitu qudroh. Ya, qudroh itu berkuasa penuh. Yang kedua, iradah, berkehendak. Yang ketiga, ilmu. Allah itu mengetahui sebelum, ya, sekarang dan yang akan datang. Otomatis kemudian karena ilmu itu kemudian hayat atau hayat, hidup. Kemudian sama mendengar, basar melihat, dan kalam ya itu ya berucap atau berkata-kata. Ya tentunya dalam kapasitasnya ya kita sepakat ahli sunnah kalau ada yang menyampaikan mata Allah, ya perkataan Allah, penglihatan Allah, pendengarannya Allah itu adalah harus ditakwil, tidak boleh menyamakan ya dengan apa yang disampaikan oleh manusia. Yang keempat disebut dengan sifat ma'nawiyah, ya. Ar-rabi'u ma'nawiyatun. Apa itu? Sifat yang dilazimkan atau yang menjadi akibat dari sifat ma'ani. Jadi kalau ma'ani itu pasti ada di apa? Karena ada sifat ma'ani, maka kemudian ya otomatis diikuti oleh sifat-sifat yang ya dilazimkan dari sifat-sifat itu. Yaitu apa? Qadirun atau qadiran, muridun atau muridan, alimun, hayyun, samiun, basyirun, mutakalimun. Makanya waktu saya SD atau SMP itu belajar sifat Allah hanya 13. Ya, hanya sampai sifat ma'ani. Kemudian mulai dari qadirun, muridun, alimun, hayyun itu karena qadirun itu turunan dari qudroh.
ya. Muridun itu keturunan dari irodah. Alimun turunan dari ilmu. Hayun ya atau hayun itu turunan dari itu semua. Baik ya, itu sudah dijelaskan. Yang penting kita ingat kembali, kalau tanpa teks berarti gimana? Wujud kidam ba Allah, wujud kidam bako muhalafatu lil hawaditi ya, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam qadirun muridan aliman hayyan sami'an basyiron mutakaliman 20 ya. Ada yang mau nyoba ngapalin? Dapat gelas ya, yang ngapalin siapa di sini mau nyoba? Mbak Dwi Intan atau Mbak Mika dulu, coba lihatnya ke layar, jangan tanya ke Mbak Google atau ke catatan, coba sambil hiburan. Mbak Dwi dulu, sesuai dengan urutannya kan Dwi, baru M, coba nyalain itunya. Idam bako khalafatul lil hawadisi yang binafsihi wahdaniyah qudrah irodat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman mutakalim. Lupa Ustaz. Ya, Mbak Mika. Wujud kidam bako mukhalafatul lil hayati qiyamul qiyamul binafsihi wahdaniyah iradah hayat basar kalam kadirun basirun ayun alimun gitu Ustaz. Ya, nanti buka YouTube ya, buka YouTube kita apalin lagi. Ada yang mau nyoba? Sebelum ke YouTube. Ya, siap. Silakan. Ya. Wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyat qudrah iradat ilmu hayat sama basor kalam qadiran muridan hayan sami'am basiron mutakaliman kurang ya Ustaz? Ya, coba-coba bareng-bareng ya sebelum kita lanjutkan ya. 1 2 3. Wujud kidam mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradah. Terus ayat sama basar kalam qadiran muridan aliman aliman hayyan sami'an basiron mutakaliman. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan kita minimal, kata Mbah Mun ya, saya mengikuti zaman sekarang yang penting apal sampai 9. Wujud, qidam, baqa, muhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu. Udah. Pokoknya kalau ilmu ya, ini pelajaran juga kata Mbah Mun. Orang punya ilmu itu pasti hidup. Kan setelah ilmu hayat. Gara-gara ilmu orang bisa mendengar. Jadi ilmu Allah itu sudah ya, ilmu itu kemudian Allah hidup, Allah mendengar, Allah berkata-kata. Jadi kata kuncinya itu di ilmu. Kalau kita ingin hidup, kita ingin bisa mendengar, kita ingin bisa melihat, apapun itu diawali dengan ilmu. Jadi sudah gampang ya.
simpelnya yang kita pelajari ini kita cukup ya. Pokoknya kalau ada ya apapun yang tidak memenuhi syarat 9 hal minimal langsung tertolak sebagai Tuhan. 1, wujud. Tidak bisa ya karena apa? Segala sesuatu itu bisa wujud karena diwujudkan oleh Allah. Yang kedua, Tuhan itu Allah itu harus baqo. Ya, wujud qidam. Harus terdahulu tanpa ada yang mendahului. Wujud qidam. Kemudian baqo harus kekal. Bagaimana kalau nggak kekal? Tuhannya ikut mati. Siapa yang ngawasi? Yang masih di dunia maupun yang sudah mati. Wujud qidam baqo. Mukhalafatul lil hawadits. Harus berbeda dengan makhluk yang paling sederhana dalam ayat kursi. Allah itu nggak ngantuk apalagi tidur. La ta'khudhu sinatu wala naum. Kemarin sudah kita pelajari Allah itu tidak butuh ghina, ghani dari makhluknya, justru makhluk yang butuh. Ya, wujud kita baqo mukhalafatul lil hawadits. Qiyamuhu binafsihi. Untuk berdiri tidak perlu bantuan orang lain. Kalau bahasa engineeringnya itu sumber dayanya itu sudah melekat. Tidak perlu bahan bakar, tidak perlu mesin. Ya, ini paling otak, paling gampang. Wujud qidam baqo mukhalafatul lil hawadits qiyamuhu binafsihi wahdaniha. Ya, hanya satu zatnya satu, sifatnya satu, tidak perlu musyawarah dengan siapapun. Tapi di Al-Qur'an itu kita suka melihat nahnu atau kami. Itu beda lagi. Allah itu untuk melahirkan anak kecuali Nabi Adam ya, itu butuh proses. Ya, proses itu maka kemudian diganti kalimatnya misalkan dalam Yasin kita baca inna nahnu nuhyil mauta. Berarti kalau nahnu itu ada proses yang dibuat oleh Allah. Wahdaniyah, kudrat. Allah Maha Kuasa. Dibuatlah seluruh dunia ini corona. Haji nggak ada, seminar magnet rezeki di Hotel Padang nggak ada, di Ternate nggak ada, adanya Zoom lagi. Kalau nggak Zoom, WhatsApp ya, WhatsApp. Ya, seperti itu. Kudrat. Ya, iradat kehendak Allah, ya, Allah mengetahui kapan ini selesai. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya. Sampai mana tadi Arabnya, Ustadz Nas? Ustadz Nas catatannya keren banget. Kalau Ustadz Nas sudah menyingsingkan baju, wah saya paham itu dari dulu. Ya. Kalau sudah menyingsingkan baju bisa jadi buku lagi tuh, siap-siap aja kita membaca. Jadi tujuan kita mempelajari ini agar kita benar-benar mengenal ya zat Allah Subhanahu wa taala itu siapa. Karena objek dari syahadat adalah Allah, maka mengenal Allah itu ciri-cirinya mesti kita tahu. Betul ya Ustaz Rasyidin ya? Betul. Kalau bahasa A'agim itu ma'rifatullah. Untuk bisa ma'rifat kepada Allah, ya, mengetahui Allah ya kita paling gampang mengikuti cara ulama. Nyari-nyari sendiri bisa ketemu, tapi kesasar dulu, jadi sesat dulu, nanti tapa dulu, seolah sholat itu nggak penting eling sama Gusti Allah kan gitu. Ustadz, ini pertanyaannya adalah apa bedanya ma'ani dengan ma'nawiyah? Nah di sini kan kudrat, qadiran, iradat, muridan. Ya sebenarnya ini ya kudrat itu berkuasa, qadiran maha berkuasa. Ya kan? Kemudian iradat itu berkehendak, muridan itu maha berkehendak. Nah, apa bedanya Ustadz? Ma'ani dengan ma'nawiyah. Pasti teman-teman di YouTube pada nanya nih, apa bedanya? Kalau yang yang di atas, yang pertama adalah sifat ma'ani, itu akal kita itu ya bisa langsung memahami gimana ya jadi bedanya ya sifat ma'ani dengan sifat ma'nawiyah itu ya kudrat dengan qadirun ya maha itu. Nah ini melengkapi sebenarnya Ustadz Nas, makanya dalam saya tadi sampaikan ya
untuk tidak mempersulit, waktu saya SD SMP itu hanya belajarnya sampai 13. Kemudian maknawiyah itu maksudnya apa? Ya, untuk menyempurnakan lagi bahwa kehendak Allah itu di atas kehendak apapun. Kalau ngomong berkehendak nanti ya, orang awam kayak kita itu, saya juga punya kehendak. Tapi kehendak kita itu hanya sebatas yang kita ya mampu untuk kehendak itu ditunaikan. Sedangkan Allah itu maha berkehendak. Kalau konsepnya yang dipopulerkan oleh Ustadz Yusuf Mansur apa? Kun fayakun, ya. Juga seperti itu, ya. Allah kuasa, kekuasaan Allah itu mutlak. Jadi yang maknawiyah itu ya melengkapi ma'ani sehingga kemutlakannya itu muncul. Kira-kira begitu Ustaz Nas. Jadi benang merah antara ma'ani dan ma'nawiyah itu untuk jangan sampai kita lagi ya, jangan sampai Allah yang sudah sempurna dari sifat apa, kekuasaannya, kehendaknya, pengetahuannya, kehidupannya itu kan ini kalau bahasa ininya itu ma'nawiyah itu takwil dari ma'ani. Jadi harus ditakwil kekuasaan Allah, ya, kehendak Allah, ilmu Allah, kehidupan Allah, penglihatan Allah, ya, perkataan Allah, pendengaran Allah itu tidak sama dengan yang Manusia. kita bayangkan sebagai makhluk, tapi maha. Jadi bisa dikatakan bahwa siapapun yang mengatakan power, super gitu ya, yang super, manusia yang mengaku super itu ma'ani, ya kan? Ma'ani. Dia berkuasa ya bisa, siapapun yang mengaku berkuasa, tapi ditambah lagi dengan sifatnya Allah yang maknawiyah mutlak untuk Allah karena dia maha. Betul. Gitu Ustaz ya. Kalau dibalik lagi, seseorang itu bisa berkuasa karena dikuasakan oleh Allah. Makanya dalam doa Robitoh kan ada Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Saya mohon maaf ya, ini berbau politik, tapi tolong hatinya semuanya clear ya, udah selesai. Betapa dalam 2000 berapa kemarin? 2019. Ya, ganti presiden. Itu kan kehendak. 50 berapa persen, ya 40 sekian lah secara data gitu kan. Sampai saya motret di depan Ka'bah itu, tunggu dulu Pak, itu ternyata dia buka jas gitu ya. Di sini ada tulisan ganti presiden. Itu contoh. Ya tolong tidak usah dijerok-jerok, kayak nggak usah dibahas. Contoh manusia berkehendak, ya. Tapi Allah yang menentukan. Ya seperti itu. Kira-kira jadi di sini kan misalnya ada sifat irodat. Irodat itu berkehendak. Jadi Allah udah pasti berkehendak, tapi yang maha berkehendak itu cuma Allah. Ya. Ustadz Anda mau nyobain laguin boleh nggak? Boleh. Kalau bab lagu saya harus eleh cik Sunda mah ya. Makanya saya di asinan saya diem aja karena suara saya itu bariton atau apa. Kalau Ustadz Nas itu mungkin soprano atau apa. Silakan. Wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmun hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Gitu saja? Iya. Masya Allah. Jadi teman-teman, kita sama-sama belajar. Kita selama ini asyhadu alla ilaha illallah, dan belajar begini kita mungkin ngerasa cuma begini doang. Enggak, karena kita belajar tentang siapa yang kita panggil setiap saat dalam sholat. Yang kita panggil dalam sholat Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah, subhanallahi wa bihamdi, dan seterusnya. Jadi yang kita ucapkan setiap sholat adalah Allah, maka kita mesti tahu ya Allah tuh kayak apa. Jadi ketika kita cinta dengan istri kita gitu ya, nah ketika kita mengenal istri kita,
Awalnya kita kenal cuma namanya aja, gitu kan? Cuma namanya gitu, Yuni Indriati Fatona, gitu kan? Tapi makin kita mencintai istri kita makin kenal tuh sifat-sifatnya istri kita tuh apa saja yang nggak mungkin orang lain bisa sama kayak istri kita gitu. Begitu juga dengan Allah, makin kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin akhirnya kita jadi kayak pengen tahu lagi, dalam lagi. Jadi mungkin kita udah belajar waktu kecil, tapi sekarang saya kayak lagi belajar lagi, Ustadz. Ya, jadi saya kayak lagi nostalgia gitu. Udah lama nih nggak belajar begini nih gitu. Ya, mudah-mudahan teman-teman sama sama saya ya. Tadi kalau mau meneruskan tadi karena Ustadz ngomongin Mbak Yuni gitu ya. Ustadz itu semakin kenal semakin cinta ya. Yes. Semakin kenal semakin cinta. Meskipun banyak sekali nak duri mimpi sono mimpi situ gitu ya. Tetap, jangan ya. Diceritain mimpinya. Iya, bukan tuh. artinya seperti itu. Nah, kita kenalan sama sifat-sifat Allah itu kan menuju mahabbah. Yes. Agar semakin kita paham itu tambah cinta gitu loh. Tak kenal maka tak sayang katanya kan gitu dalam bahasa Indonesia ya kan? Kenapa kita belum sayang kepada Allah? Karena kita belum mengenal. Masya. Nah, kita lanjutkan sedikit ya. Tadi kan dalam dalil itu baru dalil akal bahwa Allah itu wujud, Allah itu kidam dan seterusnya. Itu ada di dalam sifat nafsiyah, Ustadz, di dalam ya. Fa nafsiyatu wahidun wahya wujud ai kaunullahu ta'ala maujudun wa dalilu ya, apa? Dalilnya bahwa Allah itu ada apa? Nah, sekarang di dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 164. Inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas ila akhir ayat. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan dari langit berupa air, lalu dengan dihidupkannya bumi setelah mati atau kering, dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, semua sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Kemudian kalau dalil yang lain, mulai dari mana, Qidam dan seterusnya, adalah dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul alim. Jadi sifat-sifat Allah yang tadi melihat, mendengar itu ya tidak sama dengan makhluknya manapun. Asy-Syura ayat 11 ya. Ya. Fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yazra'ukum fih laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Baik ya, sebelum ngobrol kita tuntaskan dulu fasal tentang Allah itu. Setelah kita tahu sifat wajib ya, kemudian sifat mustahil. Mustahil itu ya lawan-lawannya yang wajib itu. Ya, Allah itu ada, mustahil enggak ada. Allah itu qidam, mustahil, kemudian didahului yang lain ya. Jadi untuk menghemat otak kita, kata para kiai di kampung, cukup melihat yang wajib. Yang lawannya nggak usah dihafal, yang dihafal yang wajib saja. Dihemat-hemat karena kita sudah gede, ya banyak hal. Ya, ngapalin Yasin, ngapalin Al-Kahfi gitu. Itu lebih afdol katanya. Kita tutup ya penjelasan malam hari ini sebelum kita mulai. Wal jaizu, dan sifat jaiz atau boleh ya, fi haqqihi ta'ala, di dalam haknya Allah Ta'ala, hiya yaitu fi'lu kulli ya, mumakkini au tarkuhu bihasabi ya, iradatihi wa masyai'ihi. Sifat jaiz atau boleh bagi Allah yaitu melakukan segala sesuatu yang mungkin atau tidak melakukannya sesuai dengan kehendaknya. Apa misalnya? Ya di mayasya wa yudillu mayasya. Ini yang harus kita pahami. Jadi Allah itu memberi petunjuk atau memberikan kesesatan ya suka-suka Allah. Kalau bahasa Kiai Mustafa Bisri, maha sekara PDW bahasa Jawanya gitu. Maha semaunya sendiri. Rosidin Nasrullah Arif Iqbal
Siapa di sini? Robi, bukan bukan keturunan Nabi, bukan tetangganya Nabi, nggak pernah ketemu Nabi, beriman. Sementara ada tetangga Nabi, besan Nabi, paman Nabi, nggak dikasih iman. Siapa? Abu Lahab. Itu paman Nabi, sampai membebaskan budaknya waktu Nabi lahir, Suwaidah al-Aslamiyah. Ya, kemudian 2 putri Nabi jadi mantunya Abu Lahab. Tetangga lagi, rumahnya dekat banget, tidak dikasih hidayah. Ini jais, terserah Allah. Yang punya kehendak Allah. Sebagaimana misalkan ya, Ibu Dinta Rusli punya mobil, yang satu tahun 2018, yang satu tahun 79. Yang ditaruh yang di garasi malah yang tahun 79. Tetangga kan heran. Itu mobil yang tua malah ditaruh di garasi, sementara yang baru ditaruh di luar. Ya suka-suka yang punya. Nah, kita itu suka aneh. Kita nggak punya, nggak apa komentar. Kita lanjutkan. Wa yu'ti mayasya wa yamni'u mayasya. Allah ya memberi kepada yang ia kehendaki dan mencegah kepada yang dia kehendaki. Maka ba'da sholat kita juga dianjurkan selain membaca Allahumma antas baca. Dirangkaikan biasanya setelah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, lalu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kalau wararada lima qadaita wa la yanfa'u dal jatu minkal jat. Jadi minimal kita dikenalkan oleh Habib Zain sifat di mayasya wa yudillu mayasya. Siapa yang diberi hidayah, siapa yang diberi kesehatan, mayasya, terserah Allah. Kemudian siapa yang diberi rizki atau ditutup rizkinya oleh Allah, terserah Allah. Dalilnya surat Al-Anbiya ayat berapa ini? 23 kalau tidak salah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Atau kalau dalam akhir surat Al-Baqarah kan juga ada kan, amana rasulu bim dan seterusnya, sama. Siapa yang diberi petunjuk, siapa yang diberikan itu, ya kembali kepada Allah. Itu saja mungkin untuk malam hari ini. Mudah-mudahan kita dapat satu pasal utama, merefresh kembali ya. Yang lancar, kata Ustadz Al-Sudin, dapat gelas. Yang tadi lancar itu Ustadz Nas. Jadi nanti yang saya akan antar Ustadz Nasrullah ya, dapat gelas. Tapi tadi saya sambil ngelihat catatan Ustadz, jadi nggak sah kayaknya. Ini di kolom saya bawain gelas ya, gelas untuk minum air zam-zam. Tapi nunggu saya umroh dulu ya. Ya. Tapi lagunya lancar, nggak tersendat-sendat. Jadi mudah-mudahan kita mengingat kembali sifat 20 itu dibagi oleh para ulama menjadi 4. Ada yang namanya sifat apa? Yang pertama tadi disebut sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Dan yang terpenting kita menjadi paham dalam Al-Quran aja Allah menunjukkan ada jais, suka-suka Allah memberikan petunjuk atau menyesatkan, memberi rizki atau apa namanya? Tidak memberi rezeki. Memberi rezeki. Tapi kita nggak usah, itu urusan Allah. Jangan turut campur. Jangan-jangan saya termasuk yang nggak diberi rizki. Sotoy itu namanya. Katanya begitu. Iya. Oke, alhamdulillah teman-teman semuanya, kita sudah sama-sama menyimak ya, dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu baru. Jadi kalau di Magnet Rezeki, kalau kita selalu gelas kosong ya, mau ilmu yang seperti apapun kita selalu bisa dapatkan sesuatu yang baru. Dan mudah-mudahan hari ini kita bisa juga mendapatkan sesuatu yang baru dari kajian kita dalam 20
Ini namanya 20 sifat ya Ustadz ya? Sifat 20 paling Sifat gampang. 20 ya. Sifat wajib Allah 20 ya. Sifat wajib. Otomatis ya dengan belajar yang wajib kita otomatis langsung. Jadi lawan-lawannya itu sifat mustahil. Ya, jadi untuk menghemat otak, untuk menghemat pikiran sudah lawan dari wajib, ada Adam dan seterusnya. Itu kan istilahnya memerlukan space lagi untuk mikir. Sudah pokoknya yang wajib 20. Lawan dari itu semua mustahil bagi Allah. Mustahil. Allah mustahil tidak ada. Allah mustahil tidak berkehendak. Allah mustahil didahului yang lain. Didahului yang lain. Allah mustahil, mohon maaf, kalau ilmu kan lawannya bodoh. Nggak mungkin Allah bodoh. Meskipun nggak pantas ngomong Allah bodoh itu. Kan? Gitu. Allah mustahil tidak esa. Ya, jadi... Ya. Baik, alhamdulillah teman-teman semua. Saya coba ke Zoom. Ada yang mau bertanya mungkin? Ini ada Bunda Ucu mimpi. Oh, ini rahasia saya sama Ustadz Nas, ya enggak boleh. Ya. Bab mimpi ini urusan tingkat tinggi, ya. Oke. Yang di Facebook mungkin di YouTube. Oh iya, Facebook saya diblokir sama Mark Zuckerberg, ya. Jadi nggak bisa nge-live sekarang saya. Nggak tahu kenapa. Jadi sekarang akhirnya pilihannya nge-live-nya di YouTube atau nanti bikin akun baru. Instagram bisa? Enggak. Apanya? Instagram? Aduh, saya nggak main Instagram, Ustadz. Nggak tahu kenapa, nggak suka. Ya, nggak apa-apa. Sukanya. Silahkan kalau ada pertanyaan ya. Ingat ya, kalau bertanya jangan suka mempersulit orang lain. Rumusnya itu jelas ya. Nah, ini malah ada yang komen mimpi Ustadz ya. Yang mimpi mana aja? Itu topik yang berbeda. Ini ada yang tanya, katanya bila menghafal Asmaul Husna akan masuk surga. Betul nggak Ustadz? Oh jelas, kalau Asmaul Husna ada hadisnya. Ya, hadisnya kurang lain ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala ya memiliki nama ya 100 kurang 1. Siapa yang hafal kemudian memahami maknanya, berusaha mengamalkannya, pasti maka masuk surga. Itu hadisnya Bukhari. Jadi kalau Asmaul Husna itu. Jadi tolong jangan dipertentangkan antara sifat 20 dengan Asmaul Husna. Ini metodologi. Jadi kalau ada yang mengatakan bid'ah zaman Nabi nggak ada sifat 20, nggak ada. Semuanya juga nggak ada. Ilmu tajwid tidak ada, apalagi ilmu magnet rezeki. Ini secara istilah ya asli bid'ah, tapi harus belajar lagi. Ya jangan kalau gitu saya ngapalin, ya Asmaul Husna diapalin, sifat 20 difahami. Nggak apal nggak apa-apa, yang penting mensifati Allah itu sempurna. Ya, saya udah ngomong dari depan, mungkin ada yang belajar tadi ada tauhid rububiyah, tauhid ilahiyah, asma wa sifat, pendekatannya berbeda dengan yang kita pelajari. Bahkan saya suka mendengarkan orang-orang yang belajar seperti kita ini termasuk musyrik, kafir, ya nggak apa-apa, namanya juga sudut pandang biasa, ya. Jadi nggak usah, biasa aja, ya. Kalau bahasa guru-guru kami di kampung kan kita belum pasti semua. Nanti di depan Allah yang benar siapa, gitu. Cocok-cocokan, gitu kan? Kita dimasukin neraka, ternyata masuk surga juga kan kaget. Loh, kamu kok di situ? Ya kuncinya bukan kamu yang pegang, gitu aja. Rilek aja kalau digituin. Ya. Iya, karena ini termasuk bagian dari furu dari akidah atau bagian cabang dari akidah. Tapi ya namanya furu dalam akidah ya ini kan untuk menguatkan cabangnya, menguatkan bangunan intinya. Ini ada pertanyaan lagi Ustadz. Allah itu kan maha segala-galanya. Bagaimana kalau ada manusia yang menggunakan kata maha? Misalnya sering kita dengar kata maha karya, maha siswa. Nah, itu bagaimana hukumnya? Nih ada yang nanya. Jelas ya, bahasa. Oke, dalam bahasa Indonesia kan ada istilah konotasi. Konotasi maha santri, sekarang kan ada maha santri yang kuliah di Ma'had Ali di pesantren itu disebut maha santri. Kalau di pesantren biasa santri. Pasti ya akal kita langsung mengatakan maha itu ya bukan maha seperti Allah. Jadi maha yang disematkan kepada maha santri, maha karya itu hanya untuk menunjukkan kewowan ya. Wow, santri.
wow, karya kan gitu. Misalnya bahasa lainnya itu kan masterpiece ya. Salah satu masterpiece dari magnet rezeki adalah dinar khairul razikin. Master itu kan bisa disebut dengan maha ya, maha produk, wah, apapun lah gitu. Jadi insya Allah kalau mereka yang akidahnya benar itu nggak terlalu mempersoalkan akidah gitu kan. Artinya apa? Mahasiswa, mahasantri, mahakarya atau maha-maha yang lain itu tidak bisa disematkan atau disamakan kepada Allah. Makanya tadi dibutuhkan sifat maknawiyah tadi. Ya, beda antara mahasiswa dengan ya mutakalimnya Allah. Kira-kira seperti itu. Ini ada pertanyaan yang di luar nih Ustadz. Oh ini pertanyaan lagi nih di Zoom. Lebih utama hafal Asmaul Husna atau mempraktekkan dalam keseharian sesuai dengan kondisi? Misal ketemu orang lain yang marah-marah, ya Latif, ya Latif. Ya. Ya gini, tahapannya itu harus kita mengikuti tag ya, baru kontak. Tagnya itu hafal dulu. Ya, kalau nggak hafal nanti ada orang marah-marah dibacain ya Jabar, ya Jabar, ya Jabar, malah kita pengen nonjok atau dianya nonjok. Kalau salah sebut ya Jabar kan Allah yang maha maksa. Ya berarti logika sederhananya apalin dulu ya Latif itu maha lembut, ya Rahman, ya Rahim, seperti itu. Apalagi ada jaminan tadi kalau kita sudah hafal 99 masuk surga. Lagi-lagi ya kita ikuti aja para ulama kampung. Kalau sudah hafal nggak masuk surga, protes nanti. Gua udah ngapalin tiap hari itu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Kok saya nggak masuk surga? Kita punya alasan protes. Kira-kira seperti itu. Jadi lebih utama mana? Kalau ngomong utama, ya hafal, ya amal. Tapi kalau ngomong tahapannya, oke, hafalnya belum banyak, tapi ngamalinya ya tadi. Kan dalam bahasa lainnya itu kita harus menjadi Abdur Rahman, Abdur Rahim. Ya, Rahman, Rahim, Abdul Malik. Meniru sifat-sifat Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita mau meniru kalau mereknya aja nggak tahu? Nah, ngapalin itu ibaratnya merek. Sama seperti nanti kalau kita belajar tentang malaikat, orang itu kadang-kadang 10 malaikat pada lupa. Ya, tanya, siapa malaikat pemberi rizki? Kalau komunitas magnet rezeki sampai lupa bahaya. Siapa pemberi rizki? Pengantar rizki? Michael. Ya. Kalau sampai nggak inget Michael, gimana orang messengernya ya? Messenger dari Allah aja nggak tahu. Ternyata dia datang ke rumah kita, dikira mau nagih, padahal nganterin duit. Gara-gara nggak kenal. Jadi menurut ya pemahaman saya tadi, ya hafal kemudian diamalkan. Ini ada pertanyaan Ustadz. Jadi hafal tadi ya, hafal diamalkan. Ini ada pertanyaan. Ini terakhir ya, pertanyaan terakhir. Apa jadinya misalnya sering menyebut-nyebut nama Allah dan sifat-sifat Allah, tapi belum paham siapa itu Allah? Apa jadinya? Apa jadinya? Kalau menurut saya gini, kita selalu diajarin untuk realistis dan positive thinking. Masih bagus dia menyebut nama Allah meskipun belum kenal. Ya, berarti orang itu ada ghorizatul baqa dalam istilah lain itu. Ya, ada ghorizatul tadaun, naluri menuhankan sesuatunya itu hidup. Ya, siapapun coba lihat apapun itu yang disebut pasti nama Allah. Apa jadinya menyebut-nyebut tidak kenal? Ya, insya Allah itu lebih baik daripada tidak mengenal dan tidak menyebut. Kan? Dia berarti menyebut nama Allah itu sudah berzikir. Tinggal harus lebih ma'rifat lagi, belajar lagi siapa itu Allah. Allah itu wujud, idam, baqo, muhalafatul lil hawadisi. Atau kalau dalam Asmaul Husna, Allah itu Rahman, Rahim, Malik, ya, Kudus, Salam, Mukmin, Muhaimin. Jadi apa jadinya? Jadinya alhamdulillah dia sudah memulai. Ya, dalam hadis lain dikatakan perbedaan orang yang menyebut nama Allah dan tidak menyebut nama Allah itu seperti orang hidup dan orang mati. Dia nggak kenal Allah, nggak nyebut nama Allah, berarti hakikatnya zombie, ya, mayat hidup yang kelantang kelinting, ya. Untung nggak pakai pocong, kalau pakai pocong orang takut, ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Mungkin sama kayak ini ya Ustadz ya,
baca Quran tapi nggak tahu artinya gitu, masih mending gitu. Nah, Iya. tapi bukan berarti berhenti sampai situ, tambahin sampai Betul. pemaknaannya. Baik Ustadz, Alhamdulillah, terima kasih. Bagi tadi ada yang tanya, ini kita lagi ngaji apa? Ini ngaji ini ya, kita ngaji kitab ini, Syarah Hadis Jibril. Ini dalam bahasanya bahasa Indonesia ya, Yang jadi bahasa versi Arab seperti ini ya, yang versi versi Arabnya ada di Ustadz Rosyidin. Ya. Blur Ustadz. Kok bisa blur ya? Iya, karena dia cuma mengenal, mengenal wajah kayaknya. Tadi yang ada di tagnya tadi. Iya, di teks tadi. Baik Ustadz, mungkin bisa ditutup Ustadz kajiannya. Baik, bismillah ya. Saya menghormati perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kita itu pengikut. Jadi saya mengajak apa yang kita pelajari, yang kita yakini, diamalkan. Kita muqallid, pengikut para ulama. Tanpa harus mengomentari. Apalagi sampai mengomentari imam madhab, ya jauh levelnya. Misalnya kita pakai kunut, ya sudah kunut saja. Tanpa mengomentari orang lain. Kita lagi telunjuknya begini, ya diem aja. Ya, karena level kita jauh sekali dari mujtahid. Ya, jadi kalau ada orang ngomong ini ngomong itu, mari sebagai disebut dalam istilah bahasa Arab, kita tulap, kita pencari ilmu itu diem. Kita ikuti saja nasihatnya dari Sayyidina Umar. Saya menyesal apa yang aku katakan, tapi saya tidak pernah menyesal dari apa yang aku diamkan. Jadi lebih banyak menyesal itu dari omongan kita. Nah, termasuk kita lagi belajar seperti ini, pasti. Saya juga heran kenapa masih ada di YouTube manapun sekelas Ustadz Das'at Latif, Ustadz Nasrullah itu, di YouTube itu ada jempol kebalik itu diklik gitu loh. Saya heran gitu. Padahal ini menyebut nama Allah, Yasinan, tapi ada yang beginiannya itu diklik. Ya itu nggak usah dipikirin. Ya, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan kita semakin mengenal Allah. Amin. Allah itu kurang baiknya gimana? Banyak yang jelek-jelekin Allah. Bahkan mengatakan Allah, memfitnah Allah. Tapi tetap dikasih duit, dikasih hidup. Itu aja. Latihannya ke arah situ. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita diberikan semangat untuk istiqomah. Karena istiqomah itu lebih dahsyat dari karomah. Kita bisa jalan di atas air, bisa terbang, itu katanya karomah. Tapi kalah dengan ketemu setiap malam Jumat. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman semua yang sudah menghadiri kegiatan kita di malam hari ini. Teman-teman yang ada di Zoom ya, terima kasih Pak Arif Bar, Pak Hudab, Mas Agung, Mbak Anggi, Bu Mike, Pak Dino, Pak Iqbal, Mbak Wirda, Pak Safi Tanjung, Bunda Ucu, Dwi Mulyani, Indi Astuti, Pak Haji Fajar, Saida Ahmad, Bu Rin, Bu Ernawati dari Padang, Coach Dinta, Pak Budi Yusuf dari Padang, juga Bu Nurbaiti, kemudian Ermi Arsi, Indah Nur, Neneng, dan seterusnya. Bu Dewi Hasni juga, ya terima kasih. Bu Rika, Kayani, dan Bu Dwi Intan. Juga termasuk semua teman-teman yang ada di YouTube. Terima kasih banyak, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi kita semua. Mari sama-sama kita akhiri kegiatan kita di malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan surat Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih teman-teman semuanya, sampai jumpa dalam yasinan dan ngaji kitab kita di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.